I tolerate all ideologies. The nationalist ideology, the religious ideology, the communist ideology. So far they are not making trouble or damage to the Indonesia. Tanggal 30 September kerap diperingati sebagai hari di mana pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau biasa dikenal dengan nama PKI digagalkan. Tapi tidak sedikit orang berandai-andai bila apa yang terjadi di masa lalu tidak seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi jika PKI berhasil berkuasa sampai hari ini? Bersama Das Kapital kali ini kita akan sama-sama membedah segala kemungkinan yang akan terjadi jika PKI berhasil merebut kekuasaan di masa lalu. Tanggal 14 Oktober tahun 1952 bisa dibilang menjadi salah satu momen-momen terakhir salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia, yaitu pemimpin komunis Uni Soviet yang bernama Joseph Stalin. Di saat Kongres Partai Komunis Soviet digelar pada hari itu, Stalin mengucapkan terima kasih pada para pendukungnya. Namun beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 5 Maret 1953, ia meninggal dunia. Meski Stalin menjadi salah satu sosok yang paling dihormati dalam gerakan Marxis-Leninis, bukan rahasia umum lagi apabila pemimpin Uni Soviet tersebut menjadi sosok yang paling dikenal karena kebengisannya. Kurang lebih, diperkirakan ada 23 juta orang yang tewas di bawah kekuasaannya. Dan dari sinilah kemudian Stalin kerap dianggap sebagai sosok yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang kuat. Pemimpin Uni Soviet di masa lalu adalah satu-satunya gambaran yang paling kuat dari citra kekuasaan komunisme pada sebuah negara. Mungkin signifikansi Stalin ini pun membuat sejumlah orang bertanya-tanya. Coba kita bayangkan bila ada sosok simbol kekuasaan komunisme di Indonesia layaknya Stalin di Uni Soviet, dan jika itu benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin semua hal yang kita pelajari selama ini akan sejarah negara ini akan berubah total. Konteks ini menarik untuk ditelusuri mengingat tragedi di tahun 65 yang disebut-sebut melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, punya beberapa jalur kekuasaan yang bisa berdampak secara berbeda. Jika Soekarno tetap mampu mengendalikan kekuasaan pada saat itu, mungkin saja wajah Indonesia akan berbeda dari yang sekarang. Kemungkinan yang lain adalah jika teori revolusi Aidit yang menyatakan bahwa ada 30% tentara saat itu ternyata berideologikan kiri dan sebarisan dengan PKI, lalu berhasil mengambil alih pemerintahan, hal yang berbeda juga bisa terjadi. Jika demikian, akan seperti apa wajah Indonesia bila PKI ternyata berhasil memenangkan perebutan kekuasaan pada saat itu? Mungkinkah Indonesia akan berujung menjadi seperti Uni Soviet era Stalin atau model negara komunis yang lain? Sebelum kita membahas nasib Indonesia jika PKI berhasil menjadi partai penguasa, mungkin kita perlu sedikit membahas karakteristik perjuangan dari PKI. Kita semua pasti tahu bahwa komunisme berangkat dari pemikiran Karl Marx terkait perjuangan kelas dalam masyarakat yang menjadi dasar dari sejarah peradaban manusia. Ada banyak penulis dan akademisi yang mencoba membagi periodisasi pada PKI. Namun secara garis besar, arah perjuangannya setidaknya ada 3 periode besar yang terjadi pada PKI. Periode pertama adalah periode waktu yang berujung pada pemberontakan di tahun 26. Periode kedua adalah periode waktu yang berujung pada pemberontakan tahun 48, dan periode ketiga yang berujung pada peristiwa tahun 65. Masing-masing di ketiga periode ini, PKI memiliki arah perjuangannya masing-masing dengan karakter yang cukup berbeda. Periode sebelum tahun 26 adalah periode awal di mana PKI yang sebelumnya bertumbuh dari Indi Sosial Demokratis Vereniging atau disingkat ISDV yang digagas oleh Hendrikus Josephus Franciscus Maris Nevlid atau yang lebih dikenal nama Henk Nevlid. Organisasi ini awalnya didirikan untuk mencari dukungan dari masyarakat pribumi. Di era ini, sosok-sosok seperti Semaun, Tan Malaka, dan Darsono adalah beberapa tokoh yang tertarik pada gagasan komunisme ini. ISDV kemudian juga membangun basis yang kuat dengan menginfiltrasi Sarekat Islam atau SI yang kemudian berujung pada perpecahan dalam organisasi tersebut. ISDV kemudian berubah menjadi Perserikatan Komunis India atau PKH yang menjadi partai komunis pertama di Asia yang menjadi anggota Komunis Internasional atau Komintern.
Baru kemudian di tahun 24, PKH yang mulai berkonsentrasi pada serikat pekerja memutuskan untuk meningkatkan disiplin dan menuntut pembentukan Republik Indonesia Soviet serta berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. PKI kemudian merencanakan pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda lantaran berangkat dari gagasan bahwa menghancurkan kolonialisme adalah kunci awal untuk menuju masyarakat anti kelas, meskipun pemberontakan tersebut berujung gagal. Secara umum, mengutip tulisan Ruth McVie dalam buku The Rise of Indonesian Communism, PKI di awal-awal ini bisa dibilang jadi salah satu entitas partai komunis dari negara jajahan yang paling dekat dengan Komintern. Garis politik ini sedikit berbeda dengan PKI di era 48 dengan Musso sebagai sentralnya. Musso yang pada saat itu pulang dari Uni Soviet membawa arah baru perjuangan lewat apa yang ia sebut sebagai jalan baru untuk Republik Indonesia. Musso dengan PKI periode kedua ini mengusung garis pemikiran doktrin Zhdanov yang diambil dari nama Andrei Zhdanov yang saat itu menjabat sebagai Sentral Komite Partai Komunis Soviet. Rezim Zhdanov ini juga menjadi pembeda dari rezim Georgi Dimitrov yang menjadi sekjen Komintern di tahun 35 hingga 43. Intisari dari pemikiran Zhdanov ini membagi dunia menjadi dua kelompok, yakni imperialis di bawah Amerika Serikat dan demokratis di bawah Uni Soviet. Intinya, Musso menganggap perjuangan revolusi di Indonesia kala itu tidak lagi murni dari kelas pekerja, melainkan revolusi kelompok borjuis, dan dari asumsi tersebut, dia beranggapan jalan revolusi sudah selayaknya kembali ke kitahnya sebagai sebuah gerakan buruh. Jalan baru yang digagas Musso juga menghendaki hanya ada satu partai kelas buruh di Indonesia dengan memakai nama PKI untuk fokus dalam perjuangannya. Untuk itu harus dilakukan sebuah fusi atau penggabungan tiga partai yang bermazhab Marxis-Leninis, diantaranya adalah PKI Ilegal, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Partai Sosialis. Selain itu, Musso juga melontarkan pendapat tentang pentingnya kabinet presidensial diganti menjadi kabinet Front Persatuan. Ujung aksi Musso adalah pecahnya peristiwa 48 di Madiun dan beberapa daerah lainnya. Musso pun kemudian menemui ajalnya dalam peristiwa ini lewat sebuah operasi militer pimpinan Kolonel Abdul Haris Nasution. Terakhir, periode ketiga adalah ketika PKI dipimpin oleh D.N. Aidit 2 tahun setelah peristiwa 48. Aidit muncul lagi bersama Nyoto dan Lukman. Ia mengkonsolidasikan kekuatan partai dan mengambil alih kekuasaan dari kelompok tua. Alimin dan Tang Lingji membawa PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu 55. Posisi ini juga membuatnya kemudian dekat dengan Soekarno yang menggunakan komunisme sebagai salah satu pilar kekuasaannya dalam Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Garis politik Aidit yang mendekat ke Soekarno yang nasionalis terjadi bukan tanpa alasan. Ide Aidit menurut MC Rickles dalam A History of Modern Indonesia adalah mengajak kelompok borjuis kecil dan nasionalis bersama dengan buruh dan tani untuk melawan kaum borjuis, komprador, dan kelas-kelas feodal besar. Rickles menyebut Aidit cenderung menggunakan pendekatan politik yang pragmatis untuk makin membesarkan sayap politiknya pada saat itu. Pragmatisme ini pada akhirnya membuat PKI makin membesar. Aidit menolak pandangan yang menyebutkan bahwa komunisme adalah gagasan yang tidak fleksibel. Bahkan, jika mengutip ADART PKI yang diterbitkan tahun 63, Marxis-Leninis bahkan disebut bukan sebagai dogma, melainkan pedoman aksi. ADART ini memang syarat akan gagasan Aidit. Contohnya, gagasan periodisasi perkembangan Indonesia yang saat itu disebutnya masih setengah kolonial dan setengah feodal. Aidit mengklasifikasikan perkembangan Indonesia dalam 7 periode dalam Revolusi Indonesia dan tugas-tugas mendesak PKI yang dibuat Aidit sebagai laporan untuk Partai Komunis Tiongkok. Mungkin saja laporan ini juga menjadi pertanda bahwa PKI era Aidit memiliki kedekatan yang lebih intim dengan Tiongkok. Ia beberapa kali mengunjungi Tiongkok, termasuk beberapa bulan sebelum pecahnya tragedi 65. Aidit bahkan bertemu dengan Mao Zedong dan mendiskusikan kondisi kesehatan Soekarno yang disebut menderita cerebral vasospasm atau gangguan pembuluh darah di otak. Kisah Aidit akhirnya berakhir pada peristiwa 65. Ia ditangkap dan dieksekusi oleh militer di Boyolali. Lalu kalau kita kembali ke pertanyaan awal, apa yang akan terjadi pada Indonesia jika saja PKI ternyata berhasil mengambil alih kekuasaan? Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling krusial. Bagaimana jika di tahun 65 arah sejarah Indonesia berubah? Bagaimana
jika Partai Komunis Indonesia benar-benar berhasil mengambil alih kekuasaan? Jawabannya tidak sesederhana Indonesia langsung berubah menjadi Uni Soviet era Stalin versi Asia Tenggara. Realitanya jauh lebih kompleks. Pada titik itu, PKI di bawah kepemimpinan DN Aidit tidak berdiri di ruang kosong. Ia harus berhadapan dengan 3 kekuatan besar yang sudah mengakar kuat di Indonesia, kelompok nasionalis, kelompok Islam, dan militer. 3 kekuatan ini bukan hanya berbeda pandangan, tapi juga memiliki basis massa dan pengaruh yang sangat besar. Artinya, bahkan jika PKI berhasil merebut kekuasaan di Jakarta, itu belum berarti mereka benar-benar menguasai Indonesia secara utuh. Kemungkinan pertama yang paling realistis di tahap awal adalah terjadinya konflik berkepanjangan, bukan sekedar perebutan kekuasaan di pusat, tapi benturan terbuka di berbagai daerah. Masih ada sekitar 70% kelompok militer yang tidak berada di pihak PKI berpotensi melakukan perlawanan. Kelompok Islam yang melihat komunisme sebagai ancaman ideologis juga bisa ikut bergerak. Indonesia dalam skenario ini berisiko masuk ke dalam fase instabilitas, bahkan perang saudara. Namun, jika PKI berhasil melewati fase konflik itu dan benar-benar mengkonsolidasikan kekuasaan, maka arah negara mulai terlihat lebih jelas. Dengan karakter DN Aidit yang cenderung pragmatis, serta kedekatannya dengan Mao Zedong, Indonesia kemungkinan besar tidak akan meniru model Uni Soviet secara kaku, melainkan lebih mendekati model Tiongkok, negara dengan sistem politik yang terpusat, tetapi tidak fleksibel dalam hal strategi. PKI sendiri dalam dokumen internalnya menyebut tahap awal yang ingin dicapai adalah demokrasi rakyat, sebuah fase transisi sebelum menuju sosialisme dan pada akhirnya komunisme. Dalam konsep ini, negara masih terlihat seperti memiliki unsur demokrasi, tetapi kendali utamanya tetap berada di tangan partai. Di titik ini, perubahan mulai terasa. Sistem politik perlahan bergerak menuju satu arah. Dominasi partai tunggal, partai-partai lain tidak akan langsung dibubarkan, tetapi ruang geraknya dipersempit. Kritik menjadi terbatas, dan kekuasaan secara perlahan terkonsentrasi di satu pusat. Di sektor ekonomi, arah kebijakan juga berubah. Negara mulai mengambil peran lebih besar dalam mengatur produksi dan distribusi. Sektor-sektor strategis kemungkinan dinasionalisasi, peran swasta dipersempit, dan sistem ekonomi bergerak menuju kontrol negara yang lebih kuat. Namun perubahan terbesar justru terjadi di ranah sosial. Salah satu pertanyaan paling sensitif adalah soal agama. Secara formal, PKI tidak secara langsung melarang praktek beragama. Bahkan DN Aidit pernah menyatakan bahwa partainya menghormati kebebasan beragama selama tidak bertentangan dengan program politik partai. Tetapi dalam prakteknya, posisi agama kemungkinan akan didorong menjauh dari ruang publik dan politik. Perannya dipersempit, pengaruhnya dikurangi. Di negara dengan keberagaman seperti Indonesia, ini bukan perubahan kecil, ini potensi gesekan besar. Dan jika kita tarik lebih jauh ke masa sekarang, jika PKI pada saat itu berhasil mengalahkan ketiga kekuatan fundamental di negeri ini, lalu bagaimana wajah Indonesia hari ini? Kemungkinan besar, Indonesia tidak akan menjadi negara demokrasi seperti sekarang. Pemilu mungkin tetap ada, tetapi dengan pilihan yang terbatas, media berada di bawah pengawasan ketat, kritik terhadap pemerintah tidak sebebas hari ini. Secara internasional, Indonesia kemungkinan berada lebih dekat dengan blok negara-negara komunis atau sosialis. Hubungan dengan Barat, khususnya Amerika Serikat, bisa menjadi lebih dingin atau bahkan lebih tegang. Sementara itu, hubungan dengan negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia akan jauh lebih erat, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga ideologi. Namun semua itu datang dengan harga. Stabilitas yang tercipta dari sistem terpusat seringkali dibayar dengan pembatasan kebebasan, dan dalam banyak kasus di sejarah, konsolidasi kekuasaan seperti ini tidak pernah benar-benar lepas dari konflik di tahap awalnya. Pada akhirnya, skenario ini bukan sekedar tentang Indonesia jadi komunis atau tidak. Ini tentang bagaimana satu momen dalam sejarah bisa mengubah arah sebuah bangsa secara total. Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan hanya apa yang terjadi jika PKI berkuasa, tapi apakah Indonesia dengan segala kompleksitasnya benar-benar bisa menjadi negara seperti itu tanpa pecah di tengah jalan. I tolerate all ideologies. The nationalist ideologies, the religious ideologies, the communist ideologies. So far, they are not making trouble or damage to the Indonesian state.